Ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7, Bapak Ibu Saudara. Ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Sama-sama kita baca ayat-ayat ini. 1, 2, 3. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksana. Saudara, kalau saudara melihat dalam pasal yang ke-18, saudaraku, maka inilah bagian yang juga tidak mudah, saudaraku, dalam hidup Daud. Fase yang tidak mudah, karena kemudian Daud mulai masuk di dalam bidang ketentaraan, ya saudara, dipercayakan sama Saul masuk di dalam ketentaraan. Dan yang kita lihat, Bapak Ibu Saudara, bagaimana di sini Daud membuktikan prestasinya, saudara. Dia menunjukkan prestasinya. Makanya kalau kita baca ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7, disitulah orang memuji Daud, ya saudara. Orang-orang memuji Daud karena prestasi yang dibuktikan oleh Daud, saudara. Di dalam Saul mempercayakan tugas-tugas kepada Daud, dan Daud membuktikan itu, saudara, prestasinya. Saudara, apa sih prestasi? Prestasi katanya dari bahasa Belanda, saudara, ya, yang artinya hasil usaha seseorang, ya, hasil sebuah usaha dari seseorang, itulah disebut dengan prestasi. Dan saya percaya hasil usaha yang Daud lakukan itu adalah sesuatu yang memang maksimal, serius. Dia melakukan dengan sungguh-sungguh. Dia melakukan tanggung jawab itu dengan kerja keras yang maksimal, sampai hasilnya juga tidak mengecewakan. Ya. Makanya Daud memiliki prestasi yang luar biasa. Orang puji, orang kagum sama Daud, saudaraku. Sampai orang berkata, kalau saudara lihat, saudaraku, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Artinya ada sebuah prestasi yang gilang gemilang, ada prestasi yang mengagumkan, yang ditampilkan, yang dibuktikan oleh Daud. Ini yang saya katakan, Bapak Ibu Saudara, bahwa hasil usaha dari seseorang itulah yang namanya prestasi. Tetapi seperti apa, saudaraku, kerja keras kita, seperti apa usaha yang kita lakukan? Karena ini akan membuktikan, ini akan menghasilkan sebuah prestasi. Ya, kerja keras kita, keseriusan kita, saudaraku, kemaksimalan kita, saudaraku, akan menghasilkan sebuah prestasi. Dan saya percaya Daud nggak main-main, Daud nggak setengah-setengah, Daud bukannya nggak serius, Daud nggak asal kerja, Daud nggak asal perang, tetapi dia melakukan segala sesuatunya dengan yang terbaik. Makanya hasilnya pasti memuaskan. Ya. Nah, ini saudaraku yang paling tidak, ini juga jadi sebuah perenungan buat saya dan saudara. Karena firman Tuhan tuh, kalau saya melihat, saudaraku, ini balance sekali. Ya, firman Tuhan tuh bukan cuma penekanannya tentang kepada hal-hal yang rohani, kepada Tuhan saja, kepada Tuhan. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari kita gagal, kita nggak maksimal, kita asal-asalan. Kalau sama Tuhan, aduh serius. Kalau sama buat Tuhan, aduh kayaknya pokoknya di atas 75%. Tapi kalau sudah urusan di dunia, urusan apa, kerja, urusan karir dan lain sebagainya, maka kita jadi asal-asalan, nggak bisa. Saudara akan kecewa. Karena saya melihat Alkitab itu sudah mengajar kepada kita tentang sesuatu yang balance, yang nggak boleh jomplang, yang nggak boleh berat sebelah. Penekanan kepada dunianya kuat, tapi Tuhannya ditinggalkan.
Nggak bisa juga. Bisa bilang amin, saudara. Penekanan kepada Tuhannya kuat, tapi urusan-urusan dunianya asal-asalan. Nggak bisa. Kerja asal-asalan, prestasi, hasil usaha ya ada-ada. Nggak bisa. Semakin saya melihat kebenaran firman Tuhan, semakin saya melihat bahwa Tuhan juga nggak bilang bahwa untuk urusan Tuhan, Tapi yang dunianya jangan. Nggak usah dipedulikan. Enggak juga. Urusan Tuhannya maksimal, tapi urusan-urusan dalam kehidupan kita sehari-hari sama, kita juga harus maksimal. Saya melihat Daud sama Tuhan maksimal. Daud sama Tuhan sungguh-sungguh, Daud sama Tuhan serius. Tapi apa, saudaraku? Sama apa yang dipercayakan sama Daud ketika dia juga dipercayakan 2-3 ekor domba, dia lakukan dengan yang terbaik. Ini pelajaran buat kita. Makanya kalau saudara melihat juga dalam Alkitab pernah berkata begini, saudara, setia dalam perkara yang kecil, maka Tuhan akan mempercayakan perkara yang besar. Ada amin, saudara? Apa sih perkara yang kecil? Perkara yang kecil itu perkara-perkara yang di bumi, yang Tuhan percayakan, yang kita temukan dalam hidup kita, dalam pekerjaan kita, saudara. Ada hal-hal yang sepele mungkin. Ada tanggung jawab yang sepertinya sepele, pekerjaan yang sepele, tugas-tugas yang sepele. Tapi bagaimana kemudian kita mengerjakannya serius atau enggak, sungguh-sungguh atau enggak? Nah, ini akan berdampak bagaimana kepada apa? Kepada perlakuan Tuhan selanjutnya dalam hidup saya. Urusan Daud sebetulnya waktu Tuhan tertarik sama Daud, apa sih sebetulnya? Tuhan cuma menemukan begini yang saya katakan, yang sering saya katakan, Daud itu rajin dan bertanggung jawab. Itu aja, saudara. Dan dia nggak menyanyiakan waktu, waktunya dia kerja. Kalau ada waktu kosong dia memuji Tuhan, ada waktu kosong dia bikin mazmur, saudara. Tapi urusan tentang tanggung jawab kepada domba-dombanya, dia nggak lalai. Prestasi adalah hasil usaha seseorang. Ini yang kita harus lihat lagi. Bagaimana dengan apa yang selama ini kita sudah kerjakan? Yang terbaik atau yang asal-asalan? Yang setengah-setengah? Ada orang-orang yang terlalu rohani sekali, ya, terlalu rohani sekali. Buat Tuhannya, waduh hebat. Tapi ketika di kenyataan hidup, salah-salah, nggak bisa. Saudara, dia akan kecewa sama Tuhan, walaupun sebetulnya itu adalah sebuah kesalahan saya, kesalahan saudara sendiri. Kita salah konsep, paradigma kita salah. Sama Tuhan, waduh, 1000%. Tapi buat urusan-urusan yang ininya, buat urusan-urusan apa yang dipercayakan sama kitanya, kita nggak serius. Kenapa? Karena kita pikir nanti Tuhan, pokoknya nggak bisa juga. Atau sebaliknya, kita serius sama hal-hal ini, tapi sama Tuhannya kita nggak serius, nggak bisa. Makanya apa? Saya menemukan ini balance, saudara. Ini seimbang. Ini harus berjalan sama, beriringan. Tuhannya iya, sungguh-sungguh kita. Berpautnya iya, nempelnya iya, doanya iya, ibadahnya iya, melakukan firmannya iya, saudara. Tapi apa? Dalam kehidupan sehari-hari, saudaraku, apa yang dipercayakan sama kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Ada amin, saudara. Maka kita akan melihat hasilnya luar biasa. Saya melihat itu dalam hidup Daud. Ya, dulu saya melihatnya, dulu penekanan saya ketika saya melihat profil Daud, saudaraku, maka Daud tuh cinta Tuhan, Daud tuh sayang sama Tuhan, Daud tuh begini sama Tuhan, Daud tuh begitu sama Tuhan. Tapi ketika saya mempelajari lagi, saudara, saya melihat lagi bahwa ternyata yang urusan jasmaninya juga Daud serius itu. Ketika dia dipromosikan, saudaraku,
Ketika dia dipromosikan jadi tentara, jadi kepala tentara, kepala pasukan, kepala peleton mungkin ya saudaraku, maka dia mengerjakannya setiap kali peletonnya Daud ini ditugaskan maju perang, selalu dapatkan kemenangan. Kemenangan yang besar. Saya nggak yakin Daud dipromosikan lebih lagi kalau apa? Kalau waktu kepercayaan itu dipercayakan sama Daud, lalu kemudian Daud gagal. Lalu kemudian cerita selanjutnya Daud jadi raja. Nggak mungkin. Bolehlah Daud bangga dengan pengalaman bagaimana Samuel datang sama Daud mengurapi Daud dengan minyak. Boleh. Ada banyak orang yang bangga dengan pengalaman rohani seperti itu. Ada banyak orang yang kemudian fokusnya penekanannya sama hal yang seperti itu. Momen itu yang dibangga-banggakan. Tapi kalau kemudian Daud gagal memikul sebuah tanggung jawab dan dia gagal mengerjakannya dengan sebaik-baiknya, dia menjadi orang yang asal-asalan, dia menjadi orang yang nggak tanggap, dia menjadi orang yang nggak matang sudah dalam pekerjaannya, maka maaf saudara, pengurapan itu juga bisa gagal lagi. Seperti Saul gagal, ya Daud juga bisa gagal. Mari sama-sama kita merenungkan saudara, supaya dua hal ini bisa berjalan seimbang dalam hidup saya dan saudara juga. Ada amin saudara? Hal-hal yang rohaninya terbangun, tapi hal-hal yang jasmaninya juga dalam hal pekerjaan, dalam urusan tanggung jawab, dalam hal apapun, kita juga mengerjakannya dengan sebaik-baiknya. Bisa bilang amin saudara? Ya, sampai kita akan melihat sesuatu yang Tuhan buat dalam hidup kita, yang Tuhan hadirkan dalam hidup kita juga nggak sembarangan. Ini bagian yang pertama, saudara. Ya, sekali lagi, jangan penekanannya kepada sesuatu hal, menitik beratkannya kepada satu hal. Kenapa? Karena ini ada dua hal yang harusnya sama. Tentang Tuhannya, tapi juga tentang keseriusan kita dalam pekerjaan, di dalam mengerjakan segala sesuatunya. Ini juga harus jempol. Kalau kita bicara sama Tuhannya jempolan, kita betul, amin, haleluya, puji Tuhan. Tapi kalau ini urusan kepercayaan dalam hal pekerjaan, dalam hal karir, lalu kita asal-asalan. Apalagi kalau sama Tuhannya kita sungguh-sungguh, tapi di sini kita nggak benar, nipu sana nipu sini, wow, hancur, nggak akan ini menutup yang ini, nah. Kalau Daud curang di dalam pekerjaannya, nggak mungkin yang ini akan menutup yang ini. Jangan salah. Ini mesti benar, sama Tuhannya benar, ya. Hubungan sama Tuhan yang terbangun terus, doanya, ibadahnya, imannya, pengharapan, kasihnya, pengenalan akan Tuhannya terus terbangun. Tapi orang yang mengenal Tuhan, maka dia akan mengerti tentang apa yang dia harus lakukan. Saya cuma mau bilang begini, artinya saudara ada sesuatu yang tidak terisi, ada sesuatu yang kosong di sini. Kenapa? Karena orang yang mengenal Tuhan pasti dalam pekerjaannya dia nggak main-main. Pasti dalam pekerjaannya dia serius. Pasti dalam pekerjaannya dia the best. Dia melakukan yang terbaik. Ini Bapak Ibu Saudara, hari-hari ke depan bukan hari-hari yang mudah, ya. Hari-hari ke depan saya mau bilang bukan dalam hal apapun, dalam pelayanan. Ya. Coba saudara lihat bagaimana gereja-gereja sekarang, gereja-gereja besar nggak bisa ibadah. Ya sudah, gereja-gereja besar yang biasa dipenuhi sama ribuan orang, sama belasan ribu orang. Dan untuk memulai itu, saudaraku, itu udah nggak seperti kayak tiup peripitan lalu kemudian orang pada kumpul lagi, nggak semudah.
Dalam hal usaha, bisnis, nggak gampang. Nggak gampang. Tapi saya mau bilang dengan iman saya, orang-orang yang melakukan dua hal ini dengan sungguh-sungguh, hidupnya pasti dijamin sama Tuhan. Dia juga pasti mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Ada amin, saudara? Orang-orang yang melakukan yang ini yang terbaik, ini yang terbaik, pasti dapatkan yang terbaik juga dari Tuhan. Bisa bilang amin, saudara? Dia nggak dapat yang asal-asalan. Dia nggak dapat yang setengah matang. Dia pasti dapat yang berkat yang matang, berkat yang utuh. Ini juga firman buat saya, supaya kita sama-sama terbangun. Ada amin, saudara? Supaya sama-sama kita diingatkan untuk melakukan dua hal ini dengan benar. Enggak juga jomplang, enggak juga enggak seimbang. Yang saya katakan, yang ininya sungguh-sungguh. Ada orang yang seperti itu di tengah-tengah situasi yang sukar begini, ininya disuruh, aduh kerjanya sungguh-sungguh. Aduh, kenapa? Karena dia tahu kok ini harus serius, ini harus serius. Dikerjakannya, pekerjaannya harus dikerjakan dengan serius, dengan sungguh-sungguh, dengan maksimal. Tapi akhirnya apa? Tuhannya ditinggalkan. Ini nih, lumpuh jadi. Atau sama Tuhannya sungguh-sungguh, tapi ininya jadi nggak serius. Tuhannya, aduh, pokoknya doa lagi, apa macam-macam semuanya. Ya, tapi ininya nggak serius. Salah. Tolong kita sudah, ya, supaya kita dikasih hikmat sama Tuhan untuk kita bisa melakukan dua hal ini dengan berbarengan, tanpa saudara, tanpa mengurangi satu yang lainnya, tanpa mengorbankan satu yang lain, sehingga dua-duanya bisa berjalan. Ibadahnya kita sungguh-sungguh, tapi waktunya kita kerja maksimal. Ada amin, saudaraku? Waktu untuk Tuhannya, waktu buat Tuhannya maksimal, tapi waktu kita harus melakukan segala sesuatunya juga yang terbaik. Ini bagian yang pertama. Bagian yang kedua, saudaraku, bagian yang kedua ayat yang ke-17 sampai 21. Ayat 17 sampai 21, sama-sama kita baca ayat 17 sampai 21. Sama-sama kita baca sudah. 1, 2, 3. Berkatalah Saul kepada Daud, ini dia anakku perempuan yang tertua merah. Dia akan kuberikan kepadamu menjadi istrimu. Hanya jadilah bagiku seorang yang gagah perkasa, dan lakukanlah perang Tuhan. Sebab pikir Saul, janganlah tanganku memukul dia, tetapi biarlah ia dipukul oleh tangan orang Filistin. Tetapi Daud berkata kepada Saul, siapakah aku dan siapakah sanak saudaraku, kaum ayahku di antara orang Israel, sehingga aku menjadi menantu raja? Tetapi ketika tiba waktunya untuk memberikan Merab anak Saul itu kepada Daud, maka anak perempuan itu diberikan kepada Adriel orang Mehola menjadi istrinya. Tetapi Mikal anak perempuan Saul jatuh cinta kepada Daud. Ketika hal itu diberitahukan kepada Saul, maka ia pun menyetujuinya. Sebab pikir Saul, baiklah Mikal kuberikan kepadanya, biarlah ia menjadi jerat bagi Daud, dan biarlah tangan orang Filistin. Lalu berkatalah Saul kepada Daud untuk kedua kalinya, pada hari ini engkau boleh menjadi menantu. Saudara, kalau saudara melihat, ada banyak siasat yang dilakukan oleh Saul. Saul sudah merasa terancam. Ya, Saul sudah merasa terancam, dan dia sudah mengkondisikan Daud sedemikian rupa. Ya, dijanjikan dapat anaknya Merab, saudaraku, tapi dengan catatan dia harus mas kawinnya itu 100 khatan, kulit khatan orang Filistin. Artinya dia harus membunuh 100 orang Filistin. Dan dia lakukan, Daud lakukan, hebat. Ya. Saya nggak tahu apakah sendirian ataukah sama pasukannya. Kayaknya sendirian. Kayaknya nggak boleh sama pasukan. Dia sendiri yang harus bunuh 100 orang Filistin. Waktunya datang, saudara, tapi kemudian sengaja Merab dikasih sama Adriel. Sudah begitu, apa yang terjadi? Dikasih Mikal. Ya, Mikal senang sama Daud dikasih. Kenapa? Kayaknya Mikal anaknya rada nggak benar. Ya, makanya Saul bilang biarlah Mikal jadi jerat buat Daud. Artinya buat keluarganya Saul sendiri Mikal ini nggak bagus. Ya, nggak ngerti saya kayak apa. Tapi Mikal ini nggak bagus. Maksudnya gini loh, saudara.
Saya nggak percaya kalau Daud nggak ngerti. Saya nggak percaya kalau Daud nggak kerasa. Saya nggak percaya kalau Daud nggak bisa ngebaca gitu. Daud tahu. Tapi ini nih yang saya mau sampaikan, sudah ini yang menjadi pelajaran buat saya, buat kita semua, buat saudara, siapapun kita, ya. Apa saudaraku? Ini yang Daud lakukan. Daud hatinya tidak dicemarkan, atau Daud tidak mengizinkan hatinya tercemarkan oleh apapun juga. Nah, ini yang gak gampang. Hatinya tetap murni, hatinya tetap tulus. Ini yang agak. Daud tahu, dia kecewa waktu Merab dikasih ke Adriel, dia kecewa, dia kesel, dia marah. Lalu kemudian dia tahu juga, paling enggak orang sudah cerita tentang Mikal itu kayak apa sifat. Dan ternyata Mikal yang dikasih sama Daud. Tapi hebat Daud. Saya lihat itu sudah. Saya menemukan Daud belajar seperti itu. Belajar apa? Belajar menjaga hatinya tidak tercemarkan. Makanya firman Tuhan pernah bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Ada amin, saudara? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Ini yang saya lihat, Daud melakukan ini dengan sungguh-sungguh. Dan ini bukan perkara yang gampang. Berapa banyak kali kita bilang begini, saya mau melakukan sungguh-sungguh kok. Lalu kemudian orang bikin susah kita, orang ganggu kita, orang jegal kita, orang kecewakan kita, orang bikin sakit hati kita, orang bikin marah sama kita, orang memprovokasi kita. Pada akhirnya apa? Hati kita yang murni jadi udah gak murni lagi. Kita tercemarkan. Kita murni nih sebenarnya, kita murni, ya, kita murni. Tapi kemudian hati kita diganggu, diprovokasi, sama marah, sama apa gitu. Akhirnya tercemarkan. Gampang? Nggak gampang. Kalau saya jadi Daud seperti ini, aduh. Tapi disinilah saudara, disinilah pelajaran yang kita bisa ambil tentang Daud. Bahwa Daud itu bukan sembarang orang. Memang Daud itu seorang yang istimewa di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena Daud bisa melewati itu, saudara, ujian demi ujian. Di tengah-tengah situasi yang tidak baik sekalipun, dia bisa memunculkan nilai-nilai yang hebat. Ini yang tidak mudah. Ini yang tidak gampang, Bapak Ibu Saudara. Untuk kita kalau kita juga hati kita murni, hati kita tulus. Tapi kemudian di tengah-tengah ketulusan kita ada orang ganggu, ada orang apa, ada orang begini, ada orang bisa jadi jahat gitu. Kecewa, marah. Jadi yang tadinya tidak ada benci jadi benci. Yang tidak ada kecewa jadi kecewa. Yang tidak ada, yang tadinya tulus bisa jadi berubah, jadi tidak tulus lagi. Artinya begini, kan ini kan lagi bersiasat, lagi berpolitik. Saul ini lagi berpolitik. Bagaimana caranya buat jatuhin Daud? Disuruh maju, sudah dengan iming-iming dapat anaknya, ya. Tapi Saul tahu nggak gampang. Ya, 100 orang harus dibunuh dengan tangannya Daud sendiri. Nggak boleh ada bantuan, nggak ada bala bantuan, nggak gampang. Resikonya apa? Lebih banyak apa? Lebih banyak Daud yang kabur. Kalau tidak mati, paling tidak kabur Daud. Saul cari terus, Saul cari.
Saul siasatin terus Daud. Daud tahu, saudara. Daud bukannya tidak kerasa. Saudara dan saya tahu. Ya, kalau kita ada apa kita tahu kok, saudara. Muka orang, sikap orang udah beda sama kita, tahu. Apalagi Daud, orang yang peka sama suara Tuhan, tahu, saudara. Dia ngerti sikapnya kok aneh. Tapi ini yang kita belajar. Seringkali kita bilang begini, ya saya itu tulus, tapi yang saya kayak gini karena orangnya sih ganggu saya, jadi saya kayak gini. Gitu. Ya, saya sih tadinya gak jahat, cuma orang gituin saya jadi begini saya. Dan kita pikir yang kayak gitu tuh benar. Saya pikir kalau saya tulus tapi orang ganggu saya, ya lalu kemudian saya berubah hati saya, ya saya benar, karena memang orang ganggu saya. Gak bisa. Ini firman buat kita, gak bisa. Kita nggak bisa membenarkan diri dengan cerita seperti itu. Saya tadinya benar Tuhan, cuma orang itu terus ganggu saya, orang itu terus mepet saya, orang itu terus dorong saya, orang itu terus jebak saya. Ya saya jadi kayak gini, jadi rusak hati saya. Lalu kemudian Tuhan bilang, iya benar, salah orang itu. Udah. Maaf sudah. Benar, Tuhan punya urusan sama orang itu. Tapi pada akhirnya kalau saya dan saudara tidak jaga hati, pada akhirnya kita tercemarkan hati kita juga. Maka bukan cuma Tuhan berurusan dengan orang itu, tapi juga Tuhan akan berurusan dengan saya. Gak gampang. Kita bilang begini, kenapa Tuhan gak bela saya? Kenapa Tuhan gak halang-halangi? Kenapa Tuhan gak cegah orang itu? Gak bisa. Pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya adalah apa? Kenapa saya membiarkan hati saya tercemarkan? Gak mudah, saudara. Kadang kalau saya juga gagal, saya juga tercemarkan hati saya. Nah, kalau kita yang sudah firman yang ajar kita, supaya kita jadi benar di hadapan Tuhan, bukan jadi benar karep dewe. Karena benarnya kita tuh kadang-kala karep dewe. Saya benar. Saya kayak gini karena yang gimana? Saya lihat menemukan Daud, saudara. Dia berjuang untuk apa? Berjuang untuk menjaga hatinya tetap murni di hadapan Tuhan. Butuh. Tidak seperti merek Apple, ya. Apple tapi coak. Artinya keambil, tercuri. Gampang, saudara. Ya. Untuk saudara lagi tulus sama Tuhan, tapi ada orang ganggu saudara, ada orang yang mencurigai saudara. Ya, ini Daud kayak gitu. Daud dapat keserangannya banyak. Judulnya banyak apa yang Saul lakukan. Dicemburui, dicurigai, diiri hatiin, dituduh macam-macam, macam-macam. Disiasatin, gak enak sudah. Daud tuh kerja tulus sama Saul. Daud tuh kerja benar sungguh-sungguh, gak ada niatan apa-apa. Enggak juga dia berpikir tentang pengurapannya Samuel, enggak juga, dia bekerja yang sungguh-sungguh aja. Waktu dia ngelawan sama Goliat tuh nggak ada agenda yang lain. Dia cuma marah, kenapa kamu orang yang tidak bersunat menghina Tuhannya, Allahnya Israel, kurang ajar kamu ya. Nggak ada niatan apa-apa. Daud sih tulus aja. Kalau dia marah sama Goliat cuma karena memang dia nggak terima sebagai umat Allah, ya sebagai orang Israel, dia nggak terima Allah jadi begitu.
Dan ketika dia ada di Saul, dia kerja, dia perang, ya memang tugasnya dia harus kasih yang terbaik, harus kasih yang terbaik. Nggak ada niatan apa-apa, nggak ada agenda apa-apa. Nggak lagi apa namanya, tebar pesona sama orang. Ini sudah tebar pesona supaya orang pada, aduh ini orang baik. Tolong kita, saudara, sudah berdoa buat saya berdoa buat Bapak Ibu Saudara, supaya hati kita tetap murni di hadapan Tuhan. Terjaga utuh. Ya, Alkitab berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Artinya apa? Segala kewaspadaan itu kayak apa ya, saudara? Kayak itu tuh pas pampres tuh, saudara. Ya, yang selalu curiga semua. Maksudnya mesti hati-hati. Kita hati kita gampang dicemarkan sama yang kayak gini masuk, yang kayak gini masuk. Ada berita-berita begini masuk. Ada berita apa dibiarkan masuk. Semua masuk sampai hati kita, aduh, babak belur, tebang camping. Ya, berita COVID, nanti kita ngikutin terus ya, apa hari ini bertambah COVID berapa ratus ribu ya, nah berapa yang meninggal, aduh, oksigen habis, aduh, kita ikutin terus ya, aduh, apa namanya ini harga, kita tahu KB, Infermat apa kan, lupa cacing, harganya segini, naik berapa puluh persen, ini vitamin C, aduh, udah baik, jaga kesehatan baik, ya, beli nggak usah diobor-obor ke orang, udah makan dimakan, vitamin, jaga makan yang enak, ya, saudara. Jadi akhirnya tercemarkan. Aduh, ini nanti ada berita begini, kita ikut upload, oh meninggal. Baik. Hari-hari ini, saudara, kita tuh perlu jaga hati, saudara. Betul. Buat saya sendiri. Kakak ipar saya, istri Bapak Pendeta Edu, masuk rumah sakit sekarang tadi malam. Ya, saturasi turun. Betul-betul, saudara, saya lagi ngalamin ujiannya. Di Tuhan, ponakan-ponakan saya sudah negatif. Ini saya juga minta bantu doa Bapak Ibu Saudara. Tapi hari-hari ini hal yang harus kita jaga adalah hati kita. Amin, saudara. Hati kita. Kenapa? Karena Tuhan mau taruh sesuatu di hati kita. Tuhan, standarnya Tuhan kalau dia mau memberkati saya, memberkati saudara, apa saudara? Bukan apa yang tangan saya kerjakan, bukan apa yang mulut saya omongkan, bukan apa yang saya lakukan, enggak. Tapi apa yang seperti apa hati saya. Hati saya tercemar, hati saya tulus waktu saya memberi, atau ada udang di balik batu. Saya baik, apa niat saya? Apa yang ada di dasar hati saya? Apakah tulus ataukah bulus? Makanya apa? Tuhan kalau mau memberkati hidup saudara, ya sudah ingat nih saudara, dalam nama Yesus saya katakan nih, Tuhan kalau mau memberkati saudara, Tuhan lihat dulu hati. Standarnya di hati, bukan apa yang saya. Kenapa? Tangan saya itu menipu. Tangan saya itu menipu, saya ngasih, tapi sebetulnya ada niatan yang lain saya lakukan di balik itu. Saya ngomong baik, tapi sebetulnya Tuhan tahu hati saya kayak apa. Jaga hati, saudara. Supaya apa? Seperti Daud. Ketika Tuhan menemukan hati Daud, Tuhan kagum. Sampai apa? Tuhan gak sayang-sayang apa yang terbaik di surga, Tuhan berikan kepada Daud. Ada amin, saudara? Ya. Tuhan taruh, Tuhan bela Daud habis-habisan. Setelah ini, peristiwa ini, Daud ngalamin perjalanan yang panjang, ujian. Tapi tangan Tuhan gak pernah selesai, gak pernah berhenti melindungi dia.
Sama, saya juga mau bilang, tangan Tuhan gak pernah berhenti melindungi saya dan saudara. Ada amin, saudara. Dimanapun engkau dan saya berada, dalam kondisi yang terjepit, yang paling buruk sekalipun, Dia akan menyatakan bahwa Dia Allah Immanuel buat saya dan saudara. Dia akan bela saya dan saudara. Mari kita menyembah.